Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi. Kenapa lesu? Jangan lesu gitu, Karena Bang. hasilnya MotoGP Australia ya gitu. Di luar deh. dugaan. Di luar dugaan. Di luar dugaan. Jagoan saya crash di tikungan 2. Mau yang di MotoGP, mau yang di Moto2. Alah, kayak Tikungan kompakan 2. gitu. Tikungan 2. Ya. Si Augusto Fernandes juga tikungan 2. Betul. Aduh. Apa jangan-jangan kompakan ya? Enggak. Ada apa dengan tikungan 2? Tidak ada apa-apa sih sebenarnya. Cuma Ada tikungan ke kiri. Tikungannya ke kiri. Nah, Iya. Tapi ya sebelum semua itu ya inilah kondisi yang terjadi dengan hasil review MotoGP Australia 2022. Pada nenggak apaan tuh? Sempen, Bang. Iya, sempen bukan aqua gitu dimasukin kayak ini ya, bukan ya? Sempen ini. Sempen. Waduh. Karena kalau aqua kecium baunya. Buat merek lagi ya. Air mineral. Wah, Itu merek dia. juga kan? Tapi ya walaupun kita mintanya kalau makan nih ya. Minumnya apa? Minumnya ini gitu. Di bawah ini Tetap yang lain. Yang lain. Bukan. Iya, itu emang udah kayak brand yang umum. Itulah dia. Nah, Bang. Kongres nih buat Alex Rins. Senyum semua. Seolah Sampai Suzuki. Biasa aja kali. Tapi bukan itu sih, karena memang ya ini perpisahan. Ya. Jadi ya masa iya dengan pengumuman mundur yang bikin mengejutkan semua tim sampai dia juga nyaris pengangguran nih kalau Ya. mamanya Nggak ditarik oleh CR. Iya, akhirnya bisa memenangkan dan mengejutkan. Pokoknya luar biasa dah. Top Alex Rins. mana suaranya? Alex Rins. Itu dia tuh. Ini Bang tuh. Mana suaranya langsung berpose. Iya. Aduh, tapi keren. Alex Rins mempersembahkan Kemenangan. piala ya. Piala kemenangan, dan ini yang Sebenarnya belum tentu terakhir nih, Bang. Karena masih ada Malaysia, masih ada Iya. Valencia kan. Betul. Tapi setidaknya ini persembahan yang apa ya? Jadi bisa dibilang bukan terakhir, tapi sesuatu yang apa ya? Kalau misalnya 2 ronde nggak dapat, ya ini inilah, kan ada jadi perpisahannya. Betul, setuju. Bang, Ya, ini jujur, Alex Rins di luar dugaan nih di luar dugaan. untuk bisa menang di Phillip Islands. Betul. Karena ya walaupun memang Alex Rins bisa berhasil menang di Moto3, menang di Moto2, Moto2, tapi betul. ini MotoGP ya ini sesuatu yang ya istilahnya di luar dugaan lah. Apa yang membuat seorang Alex Rins akhirnya ya bisa nih? Ada beberapa faktor sebenarnya kalau kita lihat. Yang paling utama adalah kondisi cuaca, di mana cuacanya sebenarnya kan diprediksi itu hujan. Ternyata hujannya itu bukan hujan di saat pagi sampai siang hari, Ya. tapi di malam sampai pagi. Nah, Ya. ini yang kejadian kemarin adalah pagi hari itu hujan deras. Sesi warm up ya. Warm up sampai basah, dan itu membuat istilahnya awalnya Phillip Island ini semenjak sesi latihan Jumat sampai Sabtu ini ngegrip banget. Ya. Itu kena air sirna tuh. Ya. Misalnya bagian-bagian karet yang menempel. Ini agak cukup menyulitkan. Nah, kemudian ini merembet ke pembalap lain. Nah, kenapa di sini Suzuki dalam halnya Alex Rins cukup bagus, Ya. padahal dia start dari 10. Ini kalau karena kita lihat dari 2020 saat pergantian ban belakang, kita ingat di mana Suzuki itu jadi juara dunia Ya. lewat Joan Mir. Itu kan praktis itu Suzuki motor yang punya daya cengkram belakang cukup baik. Kan di Aragon dia bisa menang, kemudian di Valencia juga menang. Ya. Kemudian sempat dikomplain kan, naikin itu dong top speednya. Nah, di 2021 mulai naikin. Cuma problemnya adalah problemnya ada efek di sesi time attack atau di sesi kualifikasi. Ya. Dia tidak bisa menembus ke barisan depan. Tapi selama dia start dan mulus dari belakang, kemudian dia bisa ini terus bisa maju ke depan. Nah, Karena start dari 10 ya. dari 10. Nah, itu yang faktor kedua. Ini yang punya kelebihan, Suzuki itu punya kelebihan di sirkuit yang notabene Phillip Island ini benar-benar menuntut bagian belakang, ban belakang dituntut cukup istilahnya menentukan. Ya. Itu yang hal kedua. Yang ketiga adalah kemarin terjadinya banyak insiden. Bagaimana pembalap-pembalap di depan
ya Jack Miller ditabrak sama Alex Marquez, kemudian Fabio Quartararo kehilangan posisi, dan kemudian nih istilahnya entah, ya saya tidak percaya makna untung atau tidak untung gitu nih. Ini Alex Rins cantik sekali tidak terlibat dalam kondisi yang menyusahkannya gitu loh, artinya tidak terjadi ini, tapi dia mampu melakukan istilahnya di awal-awal lap itu langsung bisa nempel di rombongan terdepan, tiba-tiba langsung lagi dia bisa memberikan perlawanan, ngintil terus si Jorge Martin yang pertama ya, terus sampai akhirnya ditunggu nih, karena dengan kondisi kemarin suhu itu turun dari awalnya, karena 35 tuh sempat turun, ini membuat istilahnya performa ban yang sebenarnya hard itu di daya drop. Nah disitulah agak ketahuan bagaimana Jorge Martin yang awalnya bisa main menutup sisi dalam apex itu melebar terus karena untuk cari momentum. Nah kesempatan ini diambil oleh Alex Rins yang memang motor inline sebenarnya sangat bisa mengambil dari sisi dalam apex. Nah itu kemudian dilakukan oleh Alex Rins. Nah akhirnya Alex Rins memanfaatkan semaksimal mungkin, meskipun kalau kita lihat kemarin tuh saya sih sebenarnya jagoin Marc Marquez. Karena apa? Ya dia king of anti-clockwise, kemudian juga rajanya Phillip Island, dan memang kemarin sempat sebenarnya agak ragu karena dia lagi-lagi memilih hard soft. Namun setelah jalan 27 lap kemarin, itu emang Alex Marquez tidak istilahnya menunjukkan Alex Marquez sama Marc Marquez? Marc Marquez, maaf. Adik kakak ini mirip-mirip. Marc Marquez ini tidak menunjukkan istilahnya sisi yang agresif yang setiap dia lakukan untuk mengambil lawan-lawannya. Dia cenderung istilahnya apa ya, flowing lah. Ya itu saya udah bilang, ini harus flowing. Dia flowing ambil, kalau mamanya di overtake sama pembalap lagi, ya dia akan ambil di bagian yang lain. Artinya ini tidak sampai menyebabkan ban belakangnya terkuras habis, dan baru kemudian di lap-lap terakhir itulah yang ya sempat kesel juga tuh pada saat muridnya Valentino Rossi kok nggak ngegas Bagnaia aja sekalian, karena kalau dari kemarin tuh ini sebenarnya Bezzecchi punya kesempatan, akhirnya Bezzecchi agak ketahan oleh dropnya performa Bagnaia, diambil sama Alex Rins, diambil sama Marc Marquez, mulai duel tuh, dan Marc Marquez sebenarnya pede bisa, ternyata kan itu tadi Rins inline dengan kelebihan ban belakang yang sejak 2020 itu cukup unggul, Marc Marquez V4, terus dia baru pakai lagi di beberapa ronde ini pakai aluminium, jadi emang agak bedanya tuh. Marc Marquez tuh ya V4 itu tidak bisa lebih dalam dari titik apex, sementara Rins berkali-kali berhasil mengambil tikungan cepat dan akhirnya Rins menjadi pemenangnya. Jadi saya rasa cukup luar biasa bagaimana Alex Rins menuai kemenangan pertamanya selama di musim ini, dan terakhir itu Suzuki di 2000 Kevin Swan ya? Yang tahun yang di era 4 tak ini ya di Teruel. Eropa si Joan Mir. Jadi akhirnya dipersembahkan, dan kemudian juga buat Marc Marquez ini podium yang ke-100. Baru comeback berapa ronde langsung ke 100, dan ya senang juga ke Bagnaia meskipun ketiga, karena dia ya untuk pertama kali akhirnya bisa menyalip Fabio Quartararo. Oke. Nah, ini kelihatan jelas sih Bang, bahwa yang tadi Bang bilang, kunciannya untuk Suzuki sebagai pemakai inline itu memang ya salah satunya di tikungan terakhir ya Bang. Betul. Tikungan terakhir sama tikungan 10 nih. Dia bisa lebih nusuk lebih dalam. 10 lebih nusuk dalam, baru keluar 11 masuk lebih dalam lagi. Iya, 12 sampai udah. 12 ya. Ini jadi mengingatkan kita Rins menang di Aragon kan ke kiri. Mirip itu. Ini yang makanya Rins sempat pede, dan yang saya sangat acungi jempol adalah dia bisa istilahnya tidak terlibat istilahnya insiden crash, karena bagaimana kita melihat Fabio Quartararo out karena kan kemarin sempat anginnya juga keluar, kemudian ya Jack Miller gimana nggak keki sih, dia mau kasih pertambahan terbaik di home race, disikat Alex Marquez, sakitnya tuh di sini anjir. Dan ternyata ya kesempatan yang ya mungkin sial buat yang lain-lain, ini jadi kans buat Alex Rins untuk masuk hingga dia bisa di rombongan terdepan. Itu dia, karena ya kita juga nggak menyangka bahwa Alex Rins akhirnya bisa menjadi pemenang. Dari sesi latihan bebas dia nggak terlalu mendominasi, betul. nggak yang liber besar. Betul.
Ya, buktinya di sesi race-nya, sesi kualifikasinya masuk ke 10, tapi di sesi race sebenarnya F4 ini dapat. Dia yakin. Udah dapat ya? Catatan waktu race pace-nya tuh ketemu. Nah, cuman pada saat dia coba untuk lagi-lagi ini memang ya maaf Suzuki karena menjadi istilahnya masalah yang tidak terpecahkan bahwa kelemahan Suzuki atau motor MotoGP Suzuki GSX-RR ini tidak punya time attack yang sangat mumpuni. Nah, itu sebabnya akhirnya Alex Rins harus berjibaku ke 10. Betul, tapi ya selamat dengan usaha perjuangan yang cukup bagus ini, ya Alex Rins bisa menjadi pemenangnya. Itu dia. Nah, itulah tentang Alex Rins ya Bang. Kenapa akhirnya Alex Rins bisa memenangkan ya MotoGP Australia 2022. Nah, kita bicara tentang seorang Marc Marquez Bang. Marc Marquez. Kalau gue ngeliatnya Bang, iya. Ini Marc Marquez ya berubah ya. Memang dia udah mengatakan bahwa gue bukan Marquez yang dulu lagi. Itu. Ya. Tapi gue Marquez yang sekarang. Aku masih seperti yang dulu. Waduh, ketahuan banget ini umurnya nih. Nggak tahu nih, pasti nggak tahu. Umurnya ketahuan banget ini. Searching dan bisa saya. Sopo itu. Saha ya tahu. Itu dia Bang. Nah, gue ngeliatnya Marc Marquez nih Bang. Ya itu tadi. Iya. Apa ya? Ini bukan Marquez yang dulu. Marquez yang ya istilahnya langsung memberikan serangan dari awal sampai akhir gitu kan. Nah, ini seolah dia menahan diri. Setuju. Nah, menurut Bang Joni, apa yang terjadi? Apa yang membuat Marc Marquez strateginya apa? Akhirnya bisa podium di kedua ya. Kedua dia sebenarnya dia nafsu pengen pertama ya, cuman ya harus 100. Cuman ya Alex Rins-nya dia bilang super strong. Nah, itu dia. Apalagi dia pakai ban yang memang beda dari semua pembalap. Satu itu. Ya. Kenapa dia strateginya? Kenapa dia pakai Pirelli? Karena pakai Pirelli itu yang paling bagus. Ya artinya yang paling benar-benar bisa dia jalankan dengan kondisi karakter yang istilahnya dia udah nemu karakter yang seperti itu. Karena kalau kita lihat di beberapa awal kembali di Aragon, kemudian di Motegi dengan istilahnya ini tuh Marquez itu istilahnya tugasnya bukan cuma balap, mungkin bilang, wow iyalah Marquez ini enggak, dia tuh sebenarnya ya balap, dia ngetes. Jadi ini bener-bener istilahnya laboratorium riset berjalan begitu loh, bahwa dia menggunakan swing arm aluminium ini sepertinya bakal menjadi modal untuk motor MotoGP RC 2023. Karena apa? Dengan kondisi fisik dia yang sudah tidak lagi bisa memaksakan, artinya sestrong dulu gitu ya. Sestrong dulu, dia akan ambil istilahnya jalan tengah yang memang lewat swing arm aluminium dia bisa merasakan, wah ada momen nih kalau namanya jadi bisa tutup gas jangan sampai jatuh. Karena kalau namanya yang di swing arm karbon itu nggak ada istilahnya kode-kode atau apa. Nah dari situ dia mulai belajar. Kemudian juga kalau kita melihat bahwa sepertinya ya bahwa Marquez sadar dengan kondisi kemarin tuh dia coba untuk run sendiri dengan beberapa tipe kompon ban tuh waktunya nggak bagus. Tapi kemudian dia coba menggunakan strategi towing. Saat itu ini nih Bang. Iya, free practice 3 itu dia towing Alex Espargaro sehingga akhirnya dia bisa lolos Q2. Dan di Q2 dia towing Pecco Bagnaia akhirnya bisa start di front row. Nah dari situ dia akhirnya oke lah, ini pilihan bannya seperti ini dan strategi yang dia jalankan artinya tidak terlalu muluk-muluk. Bagaimana dengan soft ini dia bisa tetap punya feeling untuk mengikuti lawan di depannya sambil dia istilahnya mempelajari musuhnya di belakang. Makanya kemarin kalau kita melihat pada saat Rins berhasil melewatinya, bahkan dia coba dia sampai waktu Jorge Martin itu ke depan, dia tidak coba push dari awal kan, karena sadar, wah ini balapannya bukan soal Marc Marquez yang dulu, tapi ini Marc Marquez yang sekarang dia coba untuk mengerti ini ngambilnya itu di akhir-akhir. Karena kalau memangnya dari awal-awal dia beresiko memilih soft pasti akan cepat habis. Dan uniknya lagi sebenarnya tidak serta-merta kemarin itu gaya balapnya membuat ban softnya lebih awet, tapi memang kelebihan Marc Marquez itu adalah dia salah satu raja Phillip Island. Dia tahu titik-titik mana yang bagaimana menghemat
ban belakang. Makanya kalau kita melihat tuh di tikungan 6 Siberia, kemudian 11-12 itu akan ada momentum yang kayaknya ban belakangnya muter tapi kok geser gitu. Termasuk di tikungan 3 ya Bang? Itu. Tikungan Casey Stoner. Betul. Nah itulah gaya seorang Marc Marquez yang sebenarnya saya lihat tuh dari 2013 tuh emang ciri khasnya rear wheel slide dan memanfaatkan itu ya. Betul. Nah di Michelin dengan ring 17 ini salah satu strategi mengawet bannya adalah melakukan rear wheel slide. Nah bedanya kan tadi sempat kita diskusi ya. Kalau rear wheel slide berarti dindingnya habis dong. Jangan salah, yang itu Bridgestone emang itu 16,5 tuh. 16,5 dindingnya agak membulat. Jadi benar-benar dapat cepat habis. Nah tapi ini kan enggak. Jadi dia agak sedikit memutarnya itu di bagian tengahnya. Dan ini yang membuat bannya itu tidak cepat aus. Itu yang selanjutnya. Yang berikutnya adalah ini Marc Marquez sadar bahwa dengan kondisi fisik yang tidak sempurna lagi, kalau dia push akan beresiko. Jangan salah nih, jadi Marc Marquez itu tetap agak sedikit trauma kalau sampai kejadian. Jadi jangan wah ya jatuh ini nggak apa-apa. Itu deg-degan. Deg-degan, dan bahkan kondisi saat ini aja tuh dia bilang beruntung Thailand tidak seminggu ketemu dengan Phillip Island. Jadi Thailand itu dia ada 2 minggu, dia pulang ke Spanyol istirahat untuk istilahnya mengembalikan masa kekuatan ototnya. Jadi kalau mamanya kemarin katakanlah ya Dornanya maksain seminggu langsung back to back, udah ngondoy. Nah dari situ dia sadar bahwa limitnya, dia tahu bahwa limitasinya di sini, maka dia coba tampil sebernas mungkin dan coba lakukan di lap terakhir. Nah sayangnya Alex Rins-nya nggak godek dia batu karang kalau kata serius tuh. Itu sebabnya ya Marc Marquez akhirnya cukup puas dengan meraih podium kedua yang merupakan podium ke-100 sejak debutnya di 2013. Oke, jadi memang berarti untuk Marc Marquez ini strategi udah di setting dari sesi latihan bebas ya Bang? Bebas. Karena that's Marc Marquez. Itu dia. Karena salah satunya adalah ini nih, ikut towing agar bisa start di depan. Karena kalau dengan pakai ban soft pakai di belakang, start di belakang udah pasti enggak ya, di lap terakhir enggak sulit untuk maju. Iya, pasti malah ntar dia akan ada momen habis ban, godek atau apa, dan akhirnya ya tidak bisa nge-push. Betul, dan tidak bisa nge-push untuk menyerang pembalap yang di depannya. Nah, tapi kalau gue ngeliat ya Bang, yang tadi Bang Joni bilang bahwa ya beruntung nih ada jeda seminggu dari Thailand ke Phillip Island. Betul. Memang sih Bang, di salah satunya juga itu kan diakui oleh Marc Marquez ya. Iya. Bahwa ya ini Phillip Island gue beruntung. Karena kenapa? Bukan Marc Marquez, gue Marc Marquez kok, gue beruntung. Sahaja Bang Joni. Iya, karena gitu Bang. Dibilang bahwa beruntung karena tikungannya lebih banyak ke kiri. Betul. Dan juga sirkuitnya flowing, bukan ada stop and go. Iya, tidak ada pengereman yang cukup dramatis yang menguras kekuatan tangan kanannya. Itu dia. Betul. Dan dia juga akan mengklaim bahwa nih untuk nanti seminggu kemudian di Sepang, gue mungkin akan kesulitan dan itu akan berat buat gue kan. Betul. Tapi kalau gue ngeliatin gitu, strateginya Marc Marquez di Phillip Island ini nggak terlepas dari 2 race sebelumnya. Betul. Ya di Aragon dan juga di Thailand. Kalau di Thailand, gue berpikirnya ada faktor hujan yang membuat seorang Marc Marquez lebih sedikit diuntungkan untuk kondisi fisik ya. Tapi ketika di Motegi bannya kan sama nih Bang. Betul. Ban belakang Marquez pakai soft. Betul. Depan hajarnya juga ban lebih keras kan. Nah, gue lihat Marc Marquez udah bisa mengetahui seberapa jauh, seberapa detail. Ya, istilahnya ketika gue pakai ban soft ini limitnya sampai segini. Betul. Ini harus dites, bukan dites sih sebenarnya, harus dipaksakan baru di sekian lap. Dan ditahan dulu dan baru dipaksakan lagi di lap berapa menjelang finish. Ini merupakan
makanya banyak yang bilang dengan performa dia yang makin membaik, bagaimana dia bisa menjaga tingkat keausan ban. Padahal kan problem awalnya kan si Honda kan, Honda tuh belakangnya susah. Tahun depan disebut-sebut calon juara dunia lagi. Itu dia. Ini gue bikin gue khawatir juga nih. Ngeri. Kalau gue jadi pembalap MotoGP yang lain ya, gue bisa jak dikduk. Karena kenapa? Dengan ban soft masih bisa podium, masih ngacak-ngacak loh. Gimana ntar tahun di 2023? Iya, wah, bahaya nih. Makanya dari sini kita melihat bahwa ya ini akan jadi keuntungan sih kalau saya rasa nih, dengan Marc Marquez memberikan feedback yang cukup baik untuk pengembangan motor tahun depan. Ini akan jadi modal bagus buat Joan Mir, Alex Rins, dan bisa jadi nih tahun depan kalau semuanya mulus, ini Honda malah punya tim terkuat nih. Ngeri. Bukan hal yang juara terkuat tuh. Apaan tuh ya? Ada tuh yang di YouTube tuh yang happening tuh. Siapa tuh? Itulah dia. Jadi dia jadi tim yang terkuat dengan Alex Rins dan ya makanya sempet ini kan was-was juga gitu. Ini ngapain sih sampai maksain gitu. Boya ini ternyata ya Marc Marquez punya istilahnya road gambaran MotoGP 2023. Iya, roadmap ke depannya tuh benar-benar jelas bahwa gue pengen begini, dia pengen coba ini, coba itu. Yang saya rasa ini akan menjadi bentuk yang jelas seperti apa motor MotoGP Honda tahun depan. Oke. Itulah Marc Marquez, kehebatan seorang Marc Marquez. Kita bicara tentang ini dia. Pecco. Juara ketiga aja senyum. Juara ketiga senyum, tapi ya di posisi klasemen dia juara 1, Bang. Iya, betul nggak, Bang? Betul. Selisih 14 poin dari Quartararo. Ini makin bikin MotoGP makin seru. Berat. Nah, Bang, apa yang membuat seorang Pecco Bagnaia akhirnya di posisi 3? Karena kalau melihat dari seorang Marquez, nih dapat pujian nih dari Marquez nih bahwa Pecco pembalap yang cerdik, pembalap cerdas. Dia tidak memaksakan untuk menang atau untuk hasil finish lebih tinggi. Ya karena Bang Joni. Karena itu tadi langsung ada pitboard yang menginformasikan Quartararo out. Nah dari situ langsung approach dia ngomong loh. Jadi my approach agak sedikit berubah. Jadi kalau namanya approach apa sih approach? Pendekatan dia saat balapan nih. Emang kirain off-road. Pembalap off-road gitu. Jadi pembalap MotoGP itu seperti dengan cuman melihat pitboard tuh langsung mencerna berbagai macam informasi strategi langsung dijalankan. Dan salah satu yang dilakukan adalah sebenarnya saya udah di posisi yang bagus nih pertahankan, tapi saya pengen lebih tinggi lagi. Makanya dia sempat ngegas awal-awal tuh. Cuman persoalannya adalah Casey Leon Seven melompat lebih tinggi. Sebenarnya pengennya, tapi dia bilang setelah di paruh setengah balapan berjalan, kok ini grip bannya nggak lebih cepat race pace-nya. Padahal waktu di practice 4 itu dia masih bisa nge-push gitu, makanya pede banget. Nah itu nggak bisa lebih cepat, malah kemudian dia agak kesulitan di beberapa tikungan tuh agak melebar. Kemudian apalagi di 10 kadang-kadang tiba-tiba kayak ada ngok. Jadi kalau umpamanya itu bukan di belakangnya bukan Bezzecchi, diambil sikat itu pasti. Ini Bezzecchi karena kakak kelas nih, no good kayak gitu. Jadi dia juara dunia lagi. Betul. Jadi kemudian di 5 lap terakhir bahkan dia cerita tuh di 10-11 itu dia agak kesulitan. Makanya dia terus ditempel oleh Alex Rins sehingga akhirnya kemudian lah sudah berusaha maksimal mungkin, masih bisa podium pun 13. Artinya dia bisa mendulang 16 poin dan sekarang kan jaraknya 14 poin dari Fabio Quartararo. Artinya ini sudah hasil yang maksimal dan tentunya ini agak sedikit meringankan beban dari seorang Pecco Bagnaia karena memang dia digadang-gadang menjadi juara dunia buat Ducati kan. Ducati udah kangen banget istilahnya. 2007. Kalau namanya sempat 2017 ternyata di PHP-in sama Marc Marquez. 2008 digas lagi sama Marc Marquez. 2009 digas lagi sampai Dauphinya pensiunnya pun tidak genah gitu kan pensiunnya. Udah di Misano 3 kali runner up. Makanya 3 kali runner up yang itunya ini, dan harapannya dengan kondisi saat ini tentunya
yang dulu itu justru kondisinya Dovizioso yang ngejar-ngejar Marc Marquez, sekarang kan sebaliknya nih, si Pecco Bagnaia sekarang udah unggul. Jadi seorang Fabio Quartararo yang sebelumnya memimpin klasemen. Jadi saya rasa ya akan lebih sedikit tenang dan mungkin bisa tampil lebih bagus lagi di ronde berikutnya, karena secara statistik sirkuit berikutnya nanti Malaysia dan kemudian Valencia, Desmos Medici merupakan motor yang sangat kompetitif. Gitu dia. Bang, gue penasaran, kenapa ban depannya Bagnaia ya. ini lebih cepat habis jika dibandingkan dengan ya Alex Rins dan juga Marc Marquez. Tuh. Akhirnya ya dia nggak bisa melakukan attack di lap-lap terakhir nih. Jadi kondisinya kemarin itu sebenarnya medium hard ini memang ini ban yang terus dicoba oleh Pecco Bagnaia. Itu pertama, dan hasilnya kalau kamu melihat memang agak tidak terlalu drop sih waktunya, tapi di kisaran 130 dari kecil menjadi 130 besar, tidak sampai ke 131. Cuma masalahnya tadi yang kita bahas di awal bahwa terjadi hujan di pagi hari, ini yang membuat istilahnya ya kehilangan karet yang nempel di aspal Phillip Island, sehingga yang sebelumnya ini dirasakan istilah memberikan grip yang lebih tinggi buat si pembalap, jadi ya jadi hilang. Nah ini malah kegerus lebih cepat habis. Nah itu sebabnya Pecco Bagnaia merasakan bahwa di setiap lap-lap yang dia rasakan itu sebenarnya makin mendekati finish, kok malah drop, tidak waktu seperti di free practice 4 itu kondisinya. Karena di free practice 4 justru dia nyobain dengan ban yang used tire kan. Used tire padahal. Dengan ban used tire catatan waktunya masih tetap konsisten nih. Jadi kalau mamanya di race ini gara-gara karena hujan di pagi hari. Makanya hujan di pagi hari itu waspadai loh sob. Ya, apa pengaruh juga bang dengan ya istilahnya ini kan hampir bisa dibilang hampir separuh separuh race. Ini Bagnaia kan ya istilahnya memimpin di depan kan. Terus efek dari towing ini pengaruh juga. Bisa juga. Setuju, karena memang pembalap-pembalap di belakangnya itu ya coba untuk istilahnya dengan kondisi yang ada, seperti Marc Marquez kan dengan soft dia akan menunggu waktu, dan dengan gaya sebenarnya kan Pecco Bagnaia itu berharap dengan dia bisa memimpin depan tuh bisa buka gap kan, ini enggak. Dan bahkan kalau kita melihat meskipun di istilahnya dikawal oleh Bezzecchi, malah beberapa kali catatan waktunya malah cepat Bezzecchi. Jadi memang saya rasa memang kemarin Pecco Bagnaia memang agak sedikit kesulitan dengan istilahnya ada info yang istilahnya rasa yang berbeda antara pilihan medium hard di saat free practice 4 dengan medium hard di saat balapan. Ini akhirnya dia harus memutuskan. Kalau di push, istilahnya dia nekat gitu pengen menang, pasti akan ada insiden yang tidak diharapkan lah, jatuh lah atau crash gitu. Nah makanya dia akhirnya setelah ada momentum disalip oleh Alex Rins, disalip oleh Marc Marquez, ya dia ya udah main di istilahnya ya udah deh di tercepat tapi dengan kondisi yang masih aman gitu. Oke. Karena ya kalau sampai DNF juga kasihan. Kasih Stoner udah datang. Ya itu dia. Ke Phillip Island udah bagi-bagi ilmu, udah ngasih tahu. Nih buat naklokin Phillip Island kayak gini nih. Gitu kan. Karena ya itulah Bagnaia. Bang, dengan keunggulan 14 poin. 14 poin. Bagnaia akan menuju MotoGP Malaysia. Tapi bukan itu yang mau gue ngomongin. Yang gue mau ngomongin ini. Justru Quartararo. Berat. Aduh. Berat. Nih, ya gue sih berharapnya Quartararo itu finish juga nih. Finish. Tapi dengan ya istilahnya poin yang juga makin rapet nih. Berharap nih, bukan DNF ya istilahnya bukan DNF dia jatuh gitu, enggak, justru gue pengen nih, karena yang gue bilang dulu bang, gue pengen nih selesai di Valencia nih. Siapapun pemenangnya, antara itu Pecco atau antara itu Bagnaia, Pecco Bagnaia sama sama Quartararo, ya siapapun dia, itulah yang juara gitu. Nah tapi apa yang terjadi di Phillip Island nih bang? Sampai seolah-olah
Ya sebenarnya sih kalau kita melihat kemarin bahwa strategi yang diterapkan Fabio Quartararo agak tersendat, tidak berjalan mulus karena harapan dia itu sebenarnya bisa start di barisan depan. Apakah itu 1, apakah 2 atau 3, bukan di barisan kedua. Karena dia akan mencoba untuk istilahnya ya gaya-gaya yang sering dia lakukan, start bagus, whole shot dia di depan, ngabur. Nah kemarin itu dengan kondisi sirkuit yang memang ya tanda petik kurang mendukung cuacanya juga dengan kondisi ini agak kesulitan pemilihan ban karena awalnya dia sempat pakai hard loh. Oke. Jadi Quartararo sempat pakai hard baru masuk sighting lap baru dipilih medium hard. Dan medium hard ini memang pilihan yang paling jos karena dia di saat prepare sempat itu bersih 130 konsisten di situ ya. Dengan use tire artinya dengan kemarin medium hard mungkin dengan tidak ada istilahnya kondisi yang merepotkan mungkin dia bisa maju ke depan. Nah ternyata kan enggak, kemarin tuh hektik banget kan. Beberapa kali bukan kehilangan ya maksudnya kesulitan di tikungan 4 kan. Tikungan 4 sampai yang akhirnya dia melebar kan di tikungan 4. Betul, tikungan 4. Nah itu dia melebar itu katanya ada angin, ada dari side wind yang ini. Nah ini memang menjadi persoalan adalah kok motor-motor yang lain tidak ada masalah. Ya yang saya rasakan adalah bahwa ini memang salah satu kenapa Yamaha tidak mengembangkan sektor aerodinamika, mau aerofairing, mau apa, mau aerobody gitu loh. Karena mereka hanya fokus di antara kalau enggak sasis ya elektronik gitu loh. Dan ini yang menjadi problem. Nah, sementara yang lain kemudian ya semua pembalap sampai bilang nggak ada masalah dengan angin di sini. Seorang Pecco dengan aerobody yang udah baru, kemudian juga Marc Marquez, kemudian juga Aleix Espargaro. Nah, Quartararo malah komplain kemarin karena ada angin sehingga dia pada saat ini agak pengeremannya nggak dapat, dia terpaksa melebar dan dia bahkan sampai ya beruntung tidak sampai mengakibatkan insiden tabrakan dengan yang lain. Dan dari situ dari mulai itu akhirnya agak kesulitan lagi karena cukup jauh kan, itu flowing dan satu hal benar kata Marc Marquez di kondisi Phillip Island ini yang fast and flowing itu harus flowing dulu dapat nih. Kalau flowingnya nggak dapat, udah sampai sektor manapun susah. Nah, Fabio Quartararo kehilangan momentum, coba diawali dari start 22, kemudian sempat ke 15. Ternyata mungkin udah dapet nih nafsu, dia terlalu kehilangan konsentrasi karena ingin istilahnya mengejar barisan yang terdepan. Di tikungan 2 kehilangan konsentrasi, coba untuk menikung, hilang front end, akhirnya crash. Low side ya bang. Betul. Karena gue ngeliat ini tikungan 2 seolah tikungannya memang nggak bersahabat untuk Fabio Quartararo. Betul. Di 2019 di tikungan 2 ditiban sama efek lebar juga kan? Iya, Petrucci efek lebar, terus ada Petrucci dihajar si ban Petrucci. Betul. Dan sekarang pun dia terjatuh di tikungan 2. Iya. Tapi gue salutnya sama Quartararo. Ini walaupun dia nggak nggak DNF ya bang. Betul. Walaupun dia nggak DNF guys. Tapi sikapnya udah nggak seperti di Thailand. Iya. Di Thailand dia sampai nggak mau wawancara dengan media scrum tuh dia nggak mau, yang mestinya itu kewajiban buat si pembalap. Sampai dia terima denda dia tuh. Dendanya berapa gitu. Nah sekarang dia tetap cerita dengan senyuman bang. Iya. Menurut Bang Joni, bagaimana seorang Quartararo? Karena kan temen-temen banyak bilang wah, kena mental nih gitu kan, Quartararo, kena mental. Bukan kena mental sih kalau aku ini sebenarnya Quartararo nggak kena mental, cuman ini sebenarnya adalah istilahnya kode merah nih istilahnya untuk si Yamahanya. Untuk si Yamahanya. Kita inget gak 2020 yang dia cukup bagus, kemudian ini yang akhirnya langsung drop dengan masalah yang macam-macam lah atau apalah, akhirnya hilang kan juara dunia. 2021 pun sebenarnya kan dia bukan dengan mudah meraih juara dunia, itu pun kesulitan karena apa? Ya waktu itu kebanggaannya yang justru kena mental. Artinya enggak, buktinya pada saat balap di ronde berikutnya dia buang tuh motor. Padahal kan kalau umpamanya mau di Portugal ya? Iya di Portugal ya, kalau umpamanya Quartararo tahu itu motor yang terbaik, dia akan berusaha untuk mengawinkan 2 gelar juara dunia tim dan juara konstruktor. Ini enggak, artinya apa? Ini udah istilahnya kali kedua Quartararo di tim pabrikan Yamaha, dan bahkan ya
kita cukup lihat juga kan, alot juga kan saat dia diperpanjang kontrak gitu sampai meyakinkan akan mendatangkan Marmorini. Dan tapi kalau namanya secara itu kan sosok doang gitu, meskipun yang pada saat tes yang di Misano itu mesinnya katanya wah prospek gitu. Cuma persoalannya bahwa paket sebuah motor yang baik itu bukan hanya semata-mata mesin. Kalau kita lihat adalah berkaca ke Ducati nih, yang begitu melakukan terobosan banyak di saat inovasi. Udah mesin di istilahnya di engine freeze, kemudian elektronik dingin, mereka melakukan inovasi-inovasi yang lain yang malah sekarang motornya ya sampai seorang Quartararo menampik bahwa sekarang nggak ada istilah ini sirkuit Yamaha, ini sirkuit Ducati, kayaknya Ducati semua ada yang menang gitu. Artinya ini menunjukkan Ducati proses riset dan pengembangannya cukup bagus. Dan bahkan nih kenapa Yamaha harus istilahnya tidak segera melakukan manuver untuk melakukan terobosan, toh Honda aja udah langsung istilahnya udah langsung ya risetnya berjalan tadi Bang. Nyata-nyata kan mirip semua tuh, ada depan Aprilia, Ducati belakang, aerobodinya tengah mirip siapa ya? Ducati juga, cuma lebih slim gitu. Artinya ada corong. Ya ini menjadi istilahnya ya kode keras dari seorang Fabio Quartararo, karena Quartararo ya mungkin yang bilang wah iyalah ya Ducati Cup ini ya Ducati Cup ya karena kalau umpamanya Yamaha ngasih motor yang terbaik itu mungkin bisa minta tolong nih ke rekan setimnya, ke tim satelitnya. Ini kan enggak, motornya seolah-olah hanya cinta sama Quartararo. Udah gitu kalau kita lihat seorang pembalap Yamaha itu kan karakternya smooth. Morbidelli smooth. Quartararo kan awalnya smooth, tapi dengan motor 2022 ini berubah gaya, harus agresif. Sementara jadi kehilangan momentum, makanya di Phillip Island ini yang katakanlah sebenarnya inline seperti Yamaha ini bisa smooth dan bisa memberikan perlawanan seperti yang ditunjukkan oleh Alex dengan inline-nya, mestinya terjadi. Cuma persoalannya udah berubah karakter gitu. Motor inline tapi harus dibawa agresif. Ini yang saya rasa mungkin Yamaha harus mulai berpikir ya kembali ke kitanya aja gitu, bahwa Yamaha dulu saat spektakuler dipegang Rossi, dipegang Lorenzo, ini karena kelincahan agility dan high speed corneringnya ya kenapa nggak ke situ lagi aja. Jangan sampai ya muncul kan lagi rame nih V4 inline itu menjadi blunder lagi ntar. Ya kalau pokoknya V4 berarti mau nggak mau harus mengorbankan kelincahan dan high speed corneringnya. Jadi ya saya rasa bukan karena Quartararo kena mental, tapi memang kalau saya melihat bahwa di saat motor yang rival Yamaha meningkat atau istilah Sevan melompat lebih tinggi, Yamaha yang melompat nggak melompat, malah di gitu aja, malah selalu di yang paling agak sedikit miris adalah ya karena saya akan memberikan 100%, saya akan memberikan 100%. Iya, pembalapnya sudah mengerahkan segala kemampuannya, tapi motornya kagak bisa diajak untuk melesat lebih jauh lagi kan agak merepotkan. Ini yang menjadi beban sebenarnya ya bukan salah Quartararo semata, tapi ya itu tadi. Jadi seolah-olah Quartararo yang kena mental. Sebenarnya dia enggak, udah berusaha semaksimal mungkin untuk coba segala cara, daya upaya, dan sayangnya ya belum jod lah sama Quartararo. Mungkin ya Bang, kalau yang tadi lu bilang bahwa kalau sedikit berkaca kepada Honda nih, Honda dengan Marc Marquez ya melakukan improvement. Betul. Ya mulai dari aerobody, swing arm. Nah, sementara untuk Quartararo atau untuk Yamaha belum diperlakukan seperti itu, mungkin ya, mengingat statusnya saat ya sebelum seri MotoGP Australia masih menjadi pimpin klasemen nih. Oh iya. Dengan diadakannya riset berjalan, mungkin takutnya ini akan mempengaruhi ya performanya secara langsung nih. Karena gambling nih Bang. Betul. Antara bagus atau tidak. Ya. Tapi maksud aku sih ya langsung aja kan, ada kalau slow aja yang dan juga Franco Morbidelli harusnya diempanin gitu loh. Nih yang lagi di riset nih gitu. Ya Marc Marquez nothing tulus. Betul. Riset. Iya. Sementara Quartararo ya jangan dulu. At least gitu kalau aku sih mikirnya ya dengan lebih ke Morbidelli dan memanfaatkan Calvert Slow. Artinya oke lah dia meriset, kalau motornya bagus kan bisa ikut gangguin gitu, atau bisa jadi wingman-nya Quartararo. Itu sebenarnya yang
ini apa kagak ini agak kesel juga gitu loh. Lowong Marc Marquez sendirian aja bisa ngacak-ngacak gitu loh. Kenapa nggak Yamaha-nya aja nih memanfaatkan Carl Crutchlow dan Morbidelli-nya Itu dia. Nah, Bang, ini menarik karena dengan terjatuhnya Jack Miller, ya otomatis kesempatan Ducati berkurang ya. Hanya untuk Pecco dan juga Enea Bastianini. Tapi itu kan menjadi pembahasan kita di nanti nih MotoGP Malaysia. Yang gue mau pertanyakan adalah nih Alex Marquez, betul, Pol Espargaro. Iya. Dua pembalap ini tampil cukup kompetitif di Phillip Island. Betul. Karena gue ngeliatnya, kok tiba-tiba pasukan Honda mulai apa ya? Cuman bagus nih Nagashima gitu. doang, karena Nagashima tergantiin Nakagami. Tapi gue lihatnya itu nih Alex Marquez dan juga Pol Espargaro. Wow, ini bisa nih bermain untuk meramaikan ya istilahnya perebutan podium nih. Betul. Tapi ya walaupun di race-nya kurang nih. Tapi jangan-jangan nih Alex Marquez lihatnya ini Pecco nih. Enggak. Wah, kalau itu lebih bahaya lagi, Bang. Ini dengan Jack Miller aja sebenarnya udah bahaya. Iya, betul. Karena tahun depan kan Ducati dia. Iya. Yang gue mau pertanyakan adalah ada apa dengan RC213 nih, Bang? Seolah-olah dengan kondisi dingin plus winding ya. Nah, ini lebih jos. Ini karena kalau kita melihat kan karakter sirkuit yang tadi kita awal bahas, Phillip Island ini benar-benar agak sedikit fokus ke sektor belakang, rear end. Nah, sementara kan kita tahu Honda RC213V 2022 ini kan mengubah geometrisasi posisi mesin ini agar untuk mendapatkan rear end yang cukup bagus. Sebenarnya itu udah mulai ketemu tuh. Seandainya tidak ada kejadian perubahan alokasi ban di Mandalika yang membuat Marc Marquez high cukup parah. Nah, di Phillip Island ini artinya sangat klop dengan karakter si Honda. Dan kita ingat loh, Alex Marquez dan juga Pol Espargaro itu tidak pakai motor RCV yang upgrade karena kan mereka udah memutuskan untuk pergi dari Honda. Mungkin kalau mamanya masih bertahan, dia akan tambahkan upgrade terbaru. Ini benar-benar yang motor yang istilahnya ya apa adanya yang dipakai sejak awal musim 2022 yang memang sangat fokus ke bagian rear end. Dan kita lihat di Phillip Island ini yang memang begitu istilahnya menguras bagian belakang motor, itu tampil cukup bagus. Nah, sayangnya di saat balapan mereka start agak di belakang. Kemudian nih pembalap-pembalap lain juga cukup kenceng, ya berebutan masuk tikungan, akhirnya ya entah itu ada yang ngerem lebih awal atau hilang fokus sehingga ya kehilangan posisi. Dan salah satunya adalah Alex Marquez ini kan kehilangan titik pengereman, sehingga dia coba untuk mau istilahnya menyelamatkan diri ya kagak bisa, orang itu rame pada nikung ke kanan kan, akhirnya ya Jack Miller lah menjadi korbannya. Pol Espargaro pun seperti itu, cuman sayangnya dia bilang tadi bahwa ya dia belum bisa mendapatkan start yang bagus. Kalau mungkin start yang bagus, dia bisa dan juga lolos dengan depan itu berarti kan ya kemungkinan kecil terlibat insiden dari rombongan belakang lah. Nah, Pol Espargaro tidak bisa lebih memaksimalkan kondisi bahwa motornya sangat diuntungkan di Phillip Island. Terakhir, Pak. Iya. Marco Bes. Roti sih. Rookie of the Year. ROTY kan dibacanya roti. Kalau Sunda roti. Tapi kalau ngeliat mukanya asli lu, kayak mirip Rossi lu. Rossi banget ya kan. Rambut yang Simoncelli ya. Waduh, ini paduan antara Rossi dan Simoncelli. Ya, semoga kedepannya skillnya juga paduan dua itu Bang. Pasti, kasih 2022. Itu. Oh, iya. Nah, Bang, seperti yang menjadi ya omongan lu di sesi preview bahwa ini Phillip Island juga pertarungan untuk Marco Bes untuk menjadi ya Rookie of the Year. Roti mulu nih. Nah, Bang, sikat tentang Marco Bes. Apa yang akhirnya membuat Marco Bes yang tadi kan kita sempat ngomong ini punya kesempatan nih untuk ya fight melawan podium
bahkan kemenangan. Betul. Karena ini satu-satunya kesempatan. Iya. Ya bukan satu, masih ada 2 lagi sih. 2 Malaysia sama Valencia. Tapi kenapa dia memilih akhirnya ya udahlah, gue finish keempat juga nggak apa-apa. Ya paling tidak kalau kita melihat bahwa ya satu dia pembalap Ducati, kedua pembalap Akademi VR Forensic Riders Academy, yaitu Valentino Rossi Academy, yang notabene bahwa ini nih Pecco Bagnaia adalah kakak kelasnya nih. Udah gitu ya di Ducati juga kan udah di sounding bahwa ya jangan ganggu Pecco, tapi kalau pamannya ada kesempatan untuk menang, silakan ambil. Tapi jangan istilahnya maksa merusak sehingga yang membuat rugi dua-duanya. Nah, Marco Bezzecchi kalau kita kemarin lihat sebenarnya ada momentum itu untuk menang karena sejak free practice itu menunjukkan performa cukup apik dan dia menyatakan bahwa ya gue suka Phillip Island. Itu pertama, dan yang keduanya adalah ya dipegang oleh ex crew chief dari Valentino Rossi, Mattia Flamini, yang dimana juga kalau kita melihat memberikan feedback dan pengaruh yang cukup bagus. Dan paling tidak kemarin juga memang ya Marco Bezzecchi ini yang paling meroket di Rookie of the Year, dan bahkan poinnya cukup terbilang jauh, dan baru dia yang bisa berhasil podium. Kemudian juga istilahnya pole position, dan ini kan finish keempat, artinya memang ya memberikan banyak sejarah nih buat yang tim yang katakanlah juga baru debutan di MotoGP, yaitu VR46 Racing Team. Jadi saya rasa layak, dan tahun depan ini akan menjadi pembuktian. Siapa tahu dengan motor yang 2022 Marco Bez makin keluar, dan bukan hanya ya ikut meramaikan duel barisan depan, tapi juga meraih kemenangan. Siapa tahu juara dunia. Makanya tadi gue bilang sama lu, Bang. Amin. Mungkin paduan antara Simoncelli dan juga Rossi. Rossi tahun pertama ya cukup lah. Betul. Sebagai runner up. Tahun kedua baru jadi juara dunia. Betul. Nah, kalau Marco Bez mungkin ya cukup lah. Ini karena Rookie of the Year. Betul. Gelar bergengsi. Bergengsi cuma sekali seumur hidup. Iya. Nah, itu dia. Jadi mesti debutan dulu, kalau pemainnya menang atau enggak. Nah, kalau menang udah kesebut terus. Siapa Rookie of the Year 2022? Marco Bezzecchi. Itu. Karena Rossi pun pasti gitu ya, Bang. Iya. Rookie of the Year ya Rossi. Karena tadi tahun pertama ya cukup ya mengamati. Iya. Tapi ya adaptasi. Gitu. Ya memberikan perlawanan yang ya bikin istilahnya ngeri-ngeri sedap. Baru ntar tahun depannya digas. Gas lu ya, tahun depan ya. Gas. Nah, Bang. Oke, Bang. Siap. Guys, itulah sedikit pembahasan. Bukan sedikit sih, banyak pasti. Ini bener-bener kalap nih, pakai lengkap lagi. Intinya adalah kenapa MotoGP Australia 2022 menawarkan keseruan yang lebih ya dari awal sampai akhir. Gue nih Bang gue ya. Itu kayak habis minum kafein banyak banget deh. Gini terus jantung nih sampai bendera finish dikibarkan. Aduh, pokoknya penuh ketegangan, penuh adrenalin. Sempet kesel tuh pada saat Quartararo jatuh, kemudian udah nggak seru nih. Ternyata biru yang lain yang bikin kaget tuh. Juara. Buset, itu luar biasa. Intinya adalah kenapa bisa seseru itu? Karena ini Phillip Island, Bang. Kalau ya ini gue pikiran gue ini karena ini Phillip Island. Betul. Segala sesuatu sulit ditebak, termasuk dari cuaca, angin, kondisi sirkuit sendiri, dan juga karakter sirkuit sendiri yang menawarkan fast flowing, duel, high speed corner. Jadi tidak ada motor kelebihan di braking, ada stop and go yang benar-benar menguntungkan motor yang powerful, yang benar-benar skill. Itu. Jadi semuanya mengalir. Iya. Itulah dia keseruan dari MotoGP Australia 2022. Saya Kabudiansyah dari Authors ID dan juga gridauto.com. Pamit guys. Saya Joni Launa Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Nanti kita ketemu beberapa hari kemudian ya. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.